Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Hai, ketemu lagi ya sama Eli. Kali ini adalah edisi silaturahmi perdana. Kenapa saya bilang silaturahmi? Karena ini pertama kali saya datang dan selama pandemi. Dan juga ini pertama kali setelah sekian lama gitu ya. Kita daring terus dan saya ketemu sama Pak Asep itu adalah salah satu dosen UMJ. Kebetulan saya sempat ngobrol ya sama teman-teman juga. Kalau saya saat ini lagi melanjutkan studi saya, S2 saya. Dan ketemunya jauh banget. Saking jauhnya, berapa jam bedanya gitu ya. Terus juga dengan suasana yang berbeda. Dengan di sana winter, di sini summer, ya summer terus gitu ya. Nah, kepulangan beliau ternyata membuat saya tergugah apalagi saat ini serba kemungkinan dan kebetulan juga Pak Asep Setiawan, beliau adalah salah satu dewan pers yang selama ini kita tahu beliau ini berada di London dan balik ke Indonesia. Apakah emang punya rumah kali ya di London sana gitu ya, atau mungkin beliau cuma ngontrak di Indonesia? Ya, itu dia. Kita pengen nanya-nanya ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini sudah berapa hari sih Pak berangkat dari London ke Indonesia dengan segala kemungkinan pandemi yang luar biasa saat ini ya Pak? Kira-kira perjalanan Bapak berapa jam di sana? Terus juga nyampe di Indonesia tanggal berapa gitu? Boleh Pak berbagi sama kita? Ya, saya meninggalkan London itu tanggal 27 Januari sampai Indonesia tanggal 28. Ya, perjalanan itu sekitar 14 jam lah kira-kira ya. Tapi sebelum seperti biasa kita COVID test dulu, PCR, nah baru kita masuk pesawat. Pesawat pun kita kosong dan lowong lah gitu. Itu perjalanan di sana. Tapi memang suasana memang global pandemi itu dirasakan. Berasa banget ya Pak? Di London waktu saya meninggalkan lockdown sama sekali ya, orang tidak boleh keluar. Oh ya, sampai berarti begitu Bapak berangkat pun masih lockdown sebetulnya? Masih lockdown sampai sekarang. Ya, tidak boleh orang sembarangan keluar kalau tidak ada keperluan. Oke. Sama. Ya. Kalau di Indonesia bukan lockdown, hanya PSBB, malah sekarang yang PKMM apa itu namanya ya? Ya benar, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Nah, karena memang Pak Asep ini di London itu sudah berapa tahun Pak kira-kira di London? Saya di London itu sebetulnya dari tahun 2010 sampai 2011. Nah, karena anak-anak sekolah di sana, 4 orang dari SD, kita tinggalkan sampai sekarang. Hampir 20 tahun lah ya. 20 tahun. Ya. Bapak nggak kangen Pak sama Jakarta? Kalau gitu saya pulang dan istri saya gitu setelah tanggal 2012. Okay. Jadi kita bolak-balik menengok anak setiap tahun. Oh gitu. Ya. Anak Bapak ada berapa Pak? Ada 4. Yang 2 sudah kerja, yang paling besar udah kerja di Spanyol 3 tahun. Nah, yang kedua udah kerja di London, yang ketiga baru selesai. Baru selesai SMA? Universitas. Oh, universitas. Salah saya ya. Yang ketiga SMP kelas 3. SMP Jadi istri saya 2017 ke sana menemani yang paling muda. Jadi otomatis di sini di Jakarta, terutama di Bintaro. Jadi kebetulan di Bintaro, Pak Asep tinggal di Bintaro, saya di Bintaro itu benar-benar nggak ada siapa-siapa. Berarti Bapak cuma pulang sendiri saja. Tapi saat ini Ibu lagi pulang. Ibu lagi libur. Ibu lagi libur. Alhamdulillah saya nggak sendirian ya. Nah, Pak Asep, saya pengen nanya dong. Saya salah seorang yang pengen banget belajar di luar negeri. Iya, siap. Malah sebetulnya tadinya S2-nya saya pengen banget belajar di luar negeri. Yang jadi masalah IELTS saya mepet. Karena semuanya sana sini IELTS. Padahal saya cuma berpikiran kenapa sih harus ada IELTS gitu ya? Saya itu keluar negeri pengen belajar bahasa Inggris gitu ya. Karena bahasa Inggris di Indonesia sama di luar di negaranya sendiri itu beda kalau menurut saya gitu ya. Nah, Pak Asep dulu saya sempat baca Pak Asep itu di BBC. Di BBC itu apakah full benar-benar bahasa Inggris atau Bapak sebetulnya memang dari Indonesia memang udah expert banget bahasa Inggrisnya atau gimana sih Pak? Jadi pengalaman dengan Inggris itu saya dapat beasiswa dari British Council 93.
Oke, beasiswa jauh ya? sebelum beasiswa. Nah, yang tadi itu, sebetulnya beasiswa itu ternyata waktu itu kalau kita refleksi tidak sulit sih. Ya. Pak, kalian sulit Bapak saya. Akhirnya dapat master degree di Birmingham University 1 tahun, karena di sana master itu 1 tahun. Oh gitu. Ya, 1 tahun beda tapi ternyata di Indonesia. Kuliahnya efektifnya cuma 8-9 bulan karena banyak libur. Oh oke. Gitu. Jadi beda banget di Indonesia ya. Nah jadi kembali ke tadi, bagaimana studi di Inggris itu, IELTS test itu minimum kan 6, ya kalau bisa 6,5. Iya. Saya sendiri dulu dapat 6, ya. Oh. Nah, dapat 6 ya. Jadi sekali lagi kalau memang sudah kita tekad bulat, ya jungkir balik bahasa Inggris untuk IELTS saja. Iya. Nah, itu aja. Sudah kan? IELTS ya. Yang penting sebetulnya ada IELTS ya, Pak. IELTS ya, saja. Ya, kuncinya, dan Inggris selalu memberikan beasiswa setiap tahun itu 70 orang lebih. 70. Australia juga banyak. Ya, apalagi kalau Amerika kan tidak pakai IELTS, pakai TOEFL. TOEFL juga tidak sulit karena TOEFL itu objective test. Ya. Sebetulnya menurut Bapak antara tes IELTS dan TOEFL di zaman dulu, ibaratnya sekitar tahun-tahun 90-an barangkali ya, dan sekarang yang tahun 2000-an, malah sekarang yang era-era milenium lah kira-kira. Sulitnya di mana sih Pak? Yang kalau IELTS yang paling sulit itu wawancara. Ya, ada interview, karena IELTS adalah subjective test. Betul. Nah, dan itu sekitar 15 menit. Ya, role play dan seterusnya. Nah, kalau kita banyak excuse me, could you repeat the question? Itu saya banget. Tapi jangan khawatir, sekarang kan bukunya banyak, kursusnya banyak, jadi semua bisa dipersiapkan. Ya. Nah kalau dulu, ya sekarang bapak tidak tahu ya, mungkin sudah ada subjektif. Dulu TOEFL itu benar-benar objective test, ya, hanya based on audio tertulis, ya, dan tidak ada wawancara. Ya, itu beda. Sekarang ini malah TOEFL juga ada wawancara. Mungkin ada wawancara, saya dengar. Jadi memang bagaimana wawancara latihannya, saya kira semua sudah ada bukunya, sudah ada apa. Tetapi pengalaman saya memang kalau ingin lancar bicara, banyak mendengar. Banyak mendengar ya, oke. Sekarang dengan era teknologi, mendengar 5 menit sehari, ya, itu pasti bisa bicara. Nah itu teori dari salah satu buku Amerika Serikat. If you want to speak, you have to listen more. Ya, sama seperti bayi. Ya. Mama, papa kan dengar dulu. Betul. Nah itu aja kuncinya. Mudah kan? Mendengar. Teman-teman jangan lupa selalu mendengarkan. Sehari minimal mendengarkan. Ya, audio 5 menit. Ya, audio minimal 5 menit dalam sejam. Gitu ya Pak? 5 menit sehari terus aja setiap hari. Setiap hari, catat. Ya, kalau bisa 10 menit. Tapi audio. Jadi ya. baru nambah audio ya Pak? Audio, jangan film di televisi. Kalau film televisi. Kalau ibaratnya membaca Pak? Kalau membaca kan sebetulnya speed reading ya. Nah, tapi kan kalau IELTS kan itu ada 2 tahap kan. Memang yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah analitik grafik. Sekiranya di situ sudah semua adalah gampang ya, sekarang bukunya banyak, download juga gratis ya. Bener. Zaman saya tidak ada itu. Nah setelah itu baru nanti dikasih pengarahan akademik English oleh British Council. Itu dia. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman apalagi saat ini lagi banyak pembukaan beasiswa. Betul. Ya. Nah, mungkin dari kemarin-kemarin yang IELTS atau TOEFL-nya masih minim, mungkin masih bisa dikejar karena kalau nggak salah Student juga itu Maret ya. Fulbright juga kalau nggak salah itu Maret. Rata-rata di Maret. British Council. Betul. Jerman juga ada. Ya. Saya kemarin pengen banget ke Leiden, Pak. Nah. Karena ini gara-gara suami saya kebetulan kemarin itu emang dia dapat tugas belajar di Den Haag. Nah di situ saya mulai terpengaruh lah, saya terinfluence dari suami saya sendiri. Kalau saya harus belajar lagi, oke siap lah kalau gitu. Agak-agak sedikit merugi karena kemarin itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun yang lalu disuruh sama suami untuk ambil S2 gitu. Dan saya kira begini, Mbak Eli, sekarang malah bukan hanya dari luar negeri, ada beasiswa dari Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia, LPDP apa gitu. Iya benar. Peluang lebih banyak, tapi kuncinya itu
IELTS dan juga TOEFL guys, itu dia. 6 ke atas lah, TOEFL 500 ke atas kan. Makanya saya kira semangat. kalau kita konsentrasi bisa lah, semua orang Indonesia bisa. Ya. Saya cuma 5,5 Pak, ya Allah sedih tapi banget. jangan lupa pengalaman saya di Birmingham, saya juga ke Liverpool, ke Scotland. Orang Inggris asli saja belum tentu bisa IELTS. Oh ya? Loh, mereka itu bahasa Inggris banget loh Pak. Karena bahasa Inggris di Inggris ya, itu kan kalau England itu ada yang disebut dengan bahasa Inggris formal, ya, bahasa Inggris yang well educated. Ada bahasa Inggris man on the street, itu beda. Oh. Nah, kalau kita nanti ngobrol dengan supir taksi, ngobrol dengan penjual, bahasa Inggrisnya udah lain tuh. Nah, tapi yang dites IELTS adalah bahasa Inggris formal. Nah, kalau Anda ke Skotlandia mungkin telinganya harus di adjust dulu. Ke Skotlandia lebih lagi bahasa Inggrisnya yang verbal yang diucapkan udah lain lagi. Ada istilahnya tuh aksen-aksen yang harus kita kuasai. Tapi yang penting kunci IELTS udah semua berlaku untuk seluruh dunia, ya kan? Coba bayangkan, IELTS sedunia. Nah, mau ke Arab Saudi, mau ke Mesir, mau ke Amerika, mau ke Jepang. Jadi kalau seandainya kalian mau ke Turki juga atau mau ke Arab yang sekarang juga masih terbuka ya sampai peradaban dunia ini masih didominasi bahasa Inggris mungkin 190 tahun. Mudah-mudahan nanti bahasa Indonesia. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bapak cerita dong pengalaman Bapak selama di BBC itu. Apakah Bapak di bagian apa ya? Nah, jadi BBC itu unik ya. Jadi saya mengikuti ke BBC itu karena juga waktu saya dapat beasiswa dan saya juga sebelumnya bekerja di Kompas sebagai reporter internasional, sering keliling berbagai negara. Kita juga ke London dan menengok. Kemudian tertarik kita untuk melihat bagaimana international broadcasting. Ya. Jadi tahun 99 ada iklan di majalah Tempo, BBC Indonesia, BBC World Service, Departemen Bahasa Indonesia. Kan ada banyak, ada departemen bahasa Vietnam, ada bahasa Tongoli, ya, ada Mandarin. Nah, kita Vietnam. Nah, termasuk di situ juga ada wawancaranya dengan kepalanya, ya bahasa Inggris juga kan. Bahasa Inggris juga. Nah, alhamdulillah lulus kan di bulan 1 Mei saya di London untuk kontrak pertama 3 tahun, kemudian permanen staff. Ya. Berarti sampai sekarang Pak permanen. Nah, karena ada krisis tahun 2011 kemudian BBC World Service digabung ke BBC. Nah, jadi saya more or less sekitar 9 tahun lah ya di sana itu ya dengan BBC-nya ya. Tapi kontrak dengan BBC-nya sendiri saya 11 tahun. Karena saya dapat tugas di Indonesia 2 tahun. Wow. Nah, tugas di Indonesia di Dewan Pers itu? Bukan, di Kepala Biro. Kepala Biro untuk Indonesia. Untuk BBC Indonesia. Jadi BBC itu uniknya begini. Kita siaran bahasa Indonesia, tapi rapatnya bahasa Inggris. Bapak, saya mau dong Bapak. Saya mau dapat rekomendasi kayak gitu. Yes. Kemarin baru dibuka untuk kepala biro, untuk apa, banyak ya peluang. Aduh banyak. Bapak kenapa nggak ngasih tahu ke ayah? Ya Allah, jadi untuk broadcasting internasional itu tidak hanya di BBC ya. Kawan saya sekarang ada di Tokyo, Jepang sudah 3 tahun lebih. Ya, Korea Selatan juga ada, di Beijing juga ada. Nah, nanti di Australia masih ada. Nah, jadi peluang bagi teman-teman komunikasi ingin belajar broadcasting radio. Ya. Dan saya kira orang Indonesia juga paham ya, bisa mampu. Nah, tapi kuncinya tadi ya, IELTS dulu lah ya. IELTS-nya. Kembali ke IELTS, kembali ke laptop. Kembali ke IELTS lagi ya. Jadi saya 11,5 tahun. Nah, karena anak-anak kesana sejak SD kelas 1, ada kelas 3, kelas 4 ya, mereka sudah 20 tahunan lah di sana ya, ada yang sudah kerja, sudah tidak mau pulang. Saya yang pulang. Anak-anak tuh memang lebih senang mungkin dengan suasana di luar negeri yang saya sendiri. Sistem pendidikannya sudah teratur. Itu dia Bapak. Jadi kalau saya ngerasain walaupun saya cuma 1,5 bulan gitu ya di Den Haag sana, sistem pendidikan mereka itu benar-benar yang ngerasa banget kalau saya itu pelajar, saya itu belajar enak banget gitu ya, feel-nya dapat gitu ya Pak. Benar dapat banget. Jadi untuk teman-teman semuanya yang pengen banget berjuanglah, termasuk saya ya. Harus berjuang. tetap harus IELTS lagi ya. Bapak, sekali lagi saya pengen dengar pengalaman Bapak yang luar biasa setelah dari BBC. Kenapa tiba-tiba Bapak dapat kesempatan menjadi salah satu anggota Dewan Pers? Itu gimana Pak ceritanya? Gini ceritanya ya. Jadi
Sebelumnya begini, saya ini kan sekitar 10 tahun lebih di Kompas. Kan? Jadi senior saya di Kompas. Itu Bapak wartawan harian. Oh, oke. Dulu koran Kompas kan koran. jaya ya tahun 90-an ya. Kemudian tahun 2000 bulan saya ingat betul tanggal 1 Mei mendarat di London. Nah, baru dinyatakan selesai tugas karena ada perombakan. Seperti biasalah perkembangan dinamika perusahaan. Tanggal Oktober 2011 saya berakhir. Kemudian sekali lagi karena banyak teman ya di berbagai tempat ya, saya bilang saya sudah selesai tugas nih, saya mau pulang ke Indonesia saja karena saya memang mungkin kangen kalau anak-anaknya susah ya. Saya calling ke sana kemari, saya bilang tiba-tiba sahabat saya, direktur news director Metro TV, Pak Asep, tidak boleh ditunda lagi karena waktu itu 2012 mau ada Olimpiade. Saya ingin lihat Olimpiade di London. Ya kan mungkin jadi volunteer ya. Siapa tahu volunteer delegasi Indonesia. Tidak boleh, kata teman saya Pak Suryo Pratomo. Tanggal 1 November harus sudah di Jakarta. Harus sudah di Kebon Jeruk. Ya, kenapa? Ada tugas baru. Jadi saya sudah Oktober buru-buru baru aja selesai menikmati. Saya 1 November sudah di Kebon Jeruk dan kemudian di perkenalan dulu ya Metro TV. Tiba-tiba saya 1 Januari diangkat sebagai wakil pemimpin redaksi Metro TV untuk membangun newsroom seperti di BBC ya. Saya tahu tuh newsroom BBC, maka kita bangun selama 1 tahun awal saya. Kemudian setelah itu saya bekerja di Metro TV, beralih ya, pindah-pindah terus ya, dari redaksi. Kemudian saya ke kepala Litbang riset berita dan riset korporat sampai 2019. Sampai 2019. Ya. Okay. Nah 2019 itulah saya diminta oleh Asosiasi TV Swasta mencalonkan diri sebagai anggota pers dan diterima. Alhamdulillah. Jadi 2019 sampai 2022. Sampai 2022. Maret. Berarti selama Bapak menjabat jadi kalau nggak salah ketua komisi ya Pak? Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi membidangi bagian komunikasi. Bagian komunikasi. Ini kan selama ini Bapak full kayaknya balik lagi kemarin itu sempat ke London lagi. Nah, pekerjaan Bapak gimana dong? Ya, sekarang era Zoom. Zoom, teman-teman. Era virtual ya. Pokoknya jadi, semuanya meeting conference ya. Saya ketemu kebetulan waktu di sana sering rapat ya. Cuma saya begini, kalau rapat kerja saya ingat Desember, saya 3 bulan kan kemarin karena lockdown jadi agak sulit mobilitas. Jam 10 pagi Indonesia. Jam 10 rapat pagi kerja Indonesia. Akhir tahun Dewan Pers. Saya harus bangun jam 3 subuh. Ya. Perbedaan antara jam di Indonesia dan juga di London itu bedanya sekitar 6-7 jam ya Pak? 7 jam sekarang itu karena pinter ya. Mundur benar-benar. Jadi jam 3 subuh, jam 10 sini kita mulai rapat kerja sampai di sana jam 9 pagi. Setelah itu saya tidur. Jadi waktu tidurnya diubah sejak rapat kerja ya. Rapat kerja. Kan langsung juga sama kita dong Pak. Kemarin bangun pagi-pagi banget gitu ya. Juga Mbak Eli dan teman-teman, saya harus bangun karena itu mulai jam 1, saya jam 6 subuh. Ya, belum sholat subuh kan? Sholat subuh malah. Jadi kalau seandainya kita teman-teman info aja. Jadi ketika kita belajar ya nge-zoom gitu meeting conference, Pak Asep itu belum sholat subuh. Jadi baru pembukaan beliau setengah 7 sholat subuh dulu. 7 sholat subuh dulu. Bentar ya, saya sholat subuh dulu. Jadi kita nungguin gitu. Ya Pak Asep sholat subuh. Gimana kalau diganti aja ya jamnya? Jadi teman-teman tuh sempat ada yang bilang, Pak Asep mendingan jam 10 pagi aja. Halo, jam 10 pagi itu bedanya berapa jam ya? Pak Asep harus bangun jam berapa? Nah kita akhirnya pikir kayak gitu. Wajar kalau seandainya jam 1 siang gitu ya. Pak Asep terakhir banget nih kasih wejangan dong ke kita-kita yang anak-anak muda yang memang mereka punya spirit untuk membangun prestasi dalam diri, terus juga keinginan mereka untuk melanjutkan studi lagi gitu, entah itu di dalam negeri atau juga di luar negeri. Pertama begini ya Mbak Eli, pengalaman saya nih keliling berbagai negara. Kualitas SDM Indonesia ini tidak kalah dengan kualitas di level internasional.
Saya kuliah juga kan orang ada Jerman, orang Amerika. We could discuss openly, intellectually. Jadi semua ini level orang Indonesia ini sudah tinggi, ya. Nah, yang kedua, ya, bedanya kita ini punya perasaan minder. Iya. Nah, ini. Jadi nggak pede ya, gagap pede ya. Makanya hilangkan itu, ya. Nah, salah satu cara menghilangkan adalah kuasailah bahasa, ya. Bahasa Inggris, mungkin bahasa Jerman, bahasa Prancis, sekarang bahasa Mandarin, ya. Apalagi bahasa Arab lah ya. Yeah. Nah, dengan menguasai bahasa itu, karena secara intelektual kita ini levelnya sama, maka kemudian rasa percaya diri itu bangkit karena kita sudah language-nya sudah in line. Jadi itu menurut saya nih orang Indonesia dan Asia pada umumnya itu memang bukan tidak pintar, bukan tidak cerdas, tapi rendah hati. Nah, tapi kalau berlebihan kan dianggapnya tidak tahu apa-apa. Iya, betul. Sementara orang bule, ya, orang Barat yang di sini itu rata-rata orang pintar. Ya. Kita semakin down saja, seolah-olah semua orang Inggris, katakanlah begitu ya, karena lama di Inggris pintar. Ternyata tidak. Di Inggris itu kan ada juga supir bis kota, ada juga tukang ini sampah, ya kan? Ada pelayan toko, ada juga orang pelayan untuk apa namanya, dagang koran, ya, dagang bunga, itu maksudnya. Jadi sama lah seperti sama, manusia itu sama. Nah, jadi pertama itu kuasai dulu. Sehingga kalau kita sering membaca, rasa percaya tumbuh, maka kemudian kita akan muncul keinginan dan semangat. Dan ketika kita masuk kelas pun, kita bisa kompetisi sama juga. Dan sekarang terbukti kan banyak orang-orang Indonesia juga di Inggris sendiri ada yang mengajar matematika, ada yang mengajar macam-macam. Jadi menurut saya dua komponen itu. Pertama adalah hilangkan dulu, karena levelnya sama, kuasai bahasanya, baru semangat belajar. Semangat belajar menurut teman saya sekarang semua sudah tersedia. Nah, betul. Jadi jangan banyak godaan tadi ya, main sosmed terlalu banyak, waktu nonton habis, drakor ya, nonton terlalu habis, sehingga nanti generasi muda itu apalagi main game ya. Nah, oleh karena itulah maka kalau itu sudah dapat, maka kemudian bangsa Indonesia SDM. Dan menurut saya pengalaman saya itu sama, tidak ada bedanya. Nah, jadi kuncinya itu tadi ya, semangat belajar, kemudian rasa rendah hatinya mungkin proporsional. Itulah menurut saya, pengalaman saya melihat di lapangan. Itu yang kemudian harus dibina oleh kita. Ketika kita lulus dengan IELTS bagus, dengan TOEFL bagus, saya kira it's a matter of time. Ya, kita waiting atau kita studying overseas. Banyak nih, nikmatilah di dunia ini. Jangan di Indonesia seumur-umur ya. Nah, itu dia. Mari kita sama-sama menjadi global citizen, global student. Yes, itu dia teman-teman. Wow, luar biasa kan pengalamannya. Jadi pengalaman Pak Asep itu yang sudah bertahun-tahun ya, mulai dari Kompas, harian Kompas, beliau hanya jadi wartawan dan akhirnya sampai sekarang jadi salah satu komisi utama Dewan Pers, anggota Dewan Pers Komisi Pemberdayaan Organisasi Komunikasi, Pak. Ya, membidangi bagian website, media sosial dan seterusnya. Apalagi saat ini adalah lagi gembar-gembor si undang-undang ITE itu pengen dirombak. Nah, kita tunggu saja ya infonya seperti apa. Sip, kalau gitu terima kasih banget. Oh iya, dapat salam dari teman-teman Mikom, Pak. Siap. Mereka ternyata banyak banget yang lagi mulung katanya, yang lagi ngamen juga. Mohon maaf belum bisa datang. Ini baru saya sendiri nih yang datang, jadi mudah-mudahan insya Allah teman-teman yang lain juga pengen datang silaturahmi sama Pak Asep. Mereka pengen berbagi cerita, pengen berbagi pengalaman juga sama Pak Asep. Wah, pokoknya luar biasa. Ya, oke. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan sehat. Kira-kira kapan balik lagi ke London? Saya menjelang Lebaran insya Allah. Oh, menjelang Lebaran, jadi masih panjang perjalanan kita ya. Sip. Oke, nantikan juga episode silaturahmi yang kedua, sobat teman-teman semuanya. Udah kebiasaan sobat RDI saya. Ini nih, karena terbiasa dengan sobat, jadi saya kembali lagi dengan teman-teman ya. Jadi yang jelas episode silaturahmi saya nantikan lagi yang kedua.
kira-kira dengan siapa lagi ya. Dan kita akan berbagi pengalaman kembali dengan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua Indonesia.